Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Nah, sekarang sekuat-kuatnya pengaruh orang yang ada di balik layar timnas ini, akhirnya tidak cukup kuat mempertahankan Kluivert untuk mengisi CV-nya di timnas Indonesia, sehingga bermodalkan berbagai laporan yang sudah dibuat oleh Sumarji dan didukung dengan suara mayoritas Exco yang masih cinta tanah air rupanya sukses mendesak PSSI untuk mendepak si bintang laut yang lagi cari CV itu. Dengan perhitungan rasio kekalahan yang jauh lebih besar dari kemenangan maupun hasil imbang, memastikan Patrick Kluivert harus angkat kaki dari timnas Indonesia secepat mungkin, meskipun sebelum kontraknya benar-benar berakhir. Ya mau gimana lagi, inilah konsekuensi dari penjudi rungkat yang nekat ngelatih beban berat, yang dengan pedenya sosokan pengen bawa timnas ke Piala Dunia, yang padahal isi portofolio CV-nya aja masih rata. Maksud hati si bintang laut ini pengen benerin CV, yang ada malah makin memperpanjang rentetan buruk karirnya selama melatih. Baik itu di timnas Kurakau, timnas Indonesia, bahkan di klub Turki sekalipun. Sekaligus ini pelajaran buat kita juga sebenarnya agar nggak lagi asal-asalan milih pelatih, apalagi hanya berdasarkan cuma modal datang di hari Natal doang. Sudah-sudahi blundernya, sekarang waktunya kita evaluasi semuanya. Yang pertama kita bakal spill tentang sosok 2S yang disebut oleh Andre Rosiade. Siapakah dia? Kok kayaknya dia punya power banget di timnas Indonesia? Sampai-sampai segala urusan dan segala bentuk keputusan timnas harus lewat dia dulu. Bahkan orang ini dianggap lebih powerful dan lebih berkuasa ketimbang Pak Sumarji, yang selama ini dikenal sebagai manajerial timnas. Kemanapun timnas pergi dan bener-bener tahu dapur dari timnas, baik itu dari locker room sampai ke tengah lapangan. Saking kuatnya posisi orang ini sampai-sampai bikin Pak Marji harus mojok dekat kitman menjauh dari tim kepelatihan tiap Indonesia main. Padahal selama ini sebelumnya di era kepelatihan Sinteyong, dia selalu dekat dengan sang head coach. Tapi kali ini di era kepelatihan yang sekarang, dia terpaksa harus menyingkir agar posisinya ditempati oleh orang yang memiliki power itu. Bahkan kabarnya dua orang ini juga yang mengizinkan Maarten Pas serta Jay Itzes melakukan podcast dengan media The HYY beberapa saat sebelum pertandingan melawan Irak. Dimana kita semua tahu bahwa persiapan timnas kala itu sangat mepet dan gak ada waktu buat istirahat. Bisa-bisanya jatah istirahat pemain penting kita dipakai buat podcast. Bukannya waktu istirahat yang singkat itu digunakan untuk recovery agar benar-benar fit dan bugar sebelum melawan Irak. Pada pertandingan penentu nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat, ketidakmaksimalan pemain dalam melakukan recovery serta persiapan tersebut merupakan sedikit daripada faktor dari kegagalan Garuda membawa nama ASEAN ke tingkat Piala Dunia. Karena alasan ini disebutkan bahwa Sumarji akhirnya kecolongan saat dua pemain timnas Indonesia, Jay Itzes dan Maarten Pas, melakukan podcast atas izin dari 2S ini. Kira-kira siapa sosok S yang pertama? Sosok S yang pertama merupakan perempuan asal Indonesia yang bernama Susi Hataji, kerabat dekat Erick Thohir. Ia disebut-sebut sebagai figur penting yang memiliki pengaruh dalam struktur internal tim nasional. Keterkaitannya dikenal sebagai kerabat dekat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, peran yang diduga memegang peran kunci dalam koordinasi antara PSSI, manajemen tim, dan jajaran kepelatihan. Ia dilaporkan sering terlihat mendampingi Erick Thohir dalam pertemuan-pertemuan penting di ranah olahraga yang memperkuat dugaan adanya pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian sosok S yang kedua ialah Soufiane Assafiati, yang ternyata merupakan orang dekat dari Patrick Kluivert. Sosok S yang kedua merupakan orang kepercayaan dari si bintang laut, yang rumornya merupakan teman seperjudian Patrick Kluivert. Enggak lah, bercanda. Tapi kalau masalah main slot, gak tahu sama-sama penjudul apa enggak. Kalaupun iya juga, yang penting asal enggak sampai kebiasaannya itu ngerugiin timnas Indonesia aja. Lagi kocak juga ya teh, kumpulan gambler disuruh ngelatih. Ya gimana orang gak curiga kalau backgroundnya aja kayak gini. Pantesan banyak yang berpikir bahwa pertandingan lawan Arab itu katanya dijual. Makanya kata sebagian netizen kita sampai ada yang berasumsi dengan bilang, Arab, nih duit banyak, star. Maksudnya Patrick si bintang laut. Oke, saya kasih line up. Yang nguntungin tuan rumah, Arab pasti menang. Saudi dikasih 3 gol sama Patrick gak tuh buat ke Piala Dunia? Sakit, cok. Tapi ya itu kan cuma asumsi. Kalaupun bener mah keterlaluan. Tapi kalau selama itu masih asumsi, ya kita nggak bisa ambil itu sebagai kebenaran. Tapi tetap kita sebagai fans gak bakalan pernah percaya sama orang-orang ini. Asalkan itu nggak beneran aja dijual. Karena waktu kita lawan Arab itu bener-bener kerasa banget janggalnya. Kayak ada yang disengajain.
Dari susunan line up-nya aja udah absurd. Ada beberapa pemain yang gak harusnya turun dia turunin, yang harusnya turun malah gak diturunin. Dan yang udah kelamaan blunder dibiarin 90 menit. Seolah memberikan sinyal ke pelatih Arab bahwa ini nih di tengah dan di samping kanan itu mudah dijebol dan silahkan diacak-acak. Karena backgroundnya pemain Liga 1 yang juga jarang kepake di era pelatih sebelumnya. Sehingga dengan bocoran itu membuat sang tuan rumah lebih pede untuk melakukan comeback dan merebut 3 poin paling penting yang harusnya kita dapatkan. Apalagi dengan materi skuad yang merupakan senjata yang udah semewah dan selengkap ini, tapi nggak bisa dimaksimalin sama Patrick Kluivert. Sebetulnya kunci tersingkirnya kita itu bukan pas pertandingan lawan Irak, melainkan lawan Arab Saudi. Andaikan kita benar-benar mendapatkan 3 poin di pertandingan pertama itu, atau at least minimal 1 poin dah, setidaknya untuk modal kepercayaan diri melakoni pertandingan berikutnya bertemu dengan Irak di pertandingan penentu. Mungkin bakal lain lagi ceritanya, nggak bakal seperih ini akhirnya. Kalaupun kita nggak bisa langsung lolos dari round 4, seenggaknya kita masih punya nafas di round 5. Seandainya rombongan si bintang laut dan kawan-kawan ini nggak pernah ada di kursi kepelatihan timnas Indonesia, kemungkinan alur dan akhir ceritanya nggak semembagongkan ini. Karena beda, dulu posisi Pak Sumarji itu benar-benar dekat dengan Sinteyong. Ya, mau itu STY, bahkan Indra Syafri sekalipun, pasti Sumarji ada tepat di sampingnya. Artinya Sumarji ini benar-benar memantau situasi yang ada di lapangan maupun di ruang ganti ketika ada apapun momen-momen yang terjadi yang tidak diketahui fans dari timnas Indonesia. Nah, sejak adanya kehadiran 2S yang memegang kendali penuh atas skuad timnas Indonesia, baik itu manajer kepelatihan hingga ke pemain, terutama pemain diaspora, meski udah di backup dengan pengaruh kuat dari 2S ini, rupanya nggak cukup kuat untuk melawan suara dari mayoritas exco yang memilih Kluivert out, sehingga Kluivert tidak bisa memperpanjang karirnya di timnas Indonesia sampai akhir kontraknya, bahkan opsi perpanjangan kontrak tambahan 2 tahun berikutnya. Sehingga tak ada alasan bagi turis berkedok tim kepelatihan terbaik ini tetap stay di Indonesia dan ngacak-ngacak timnas kita. Karena memang yang katanya tim kepelatihan terbaik ini dipersiapkan untuk proyek kita lolos ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030. Maka itu ditanamlah 2 orang yang paling berpengaruh kuat pegang kendali di timnas Indonesia untuk sedaya upaya menghalalkan segala cara mempertahankan tim kepelatihan terbaik ini. Yang mana kedua sosok dari inisial S tersebut dianggap bisa memiliki kendali penuh atas timnas Indonesia di balik layar. Jadi untuk hari-hari suka-suka mereka timnas ini mau dibawa kemana, even Pak Sumarji sendiri pun powernya masih kalah dari 2 orang goib ini. Ya gimana nggak kalah? Yang satu kerabat dekat Erick Thohir, yang satunya lagi ngakunya sih agent dari si bintang laut itu sendiri. Keterkaitannya merupakan teman dekat dari Patrick Kluivert, peran yang diduga mengaku sebagai manajer pribadi dari Patrick Kluivert. Kehadirannya yang selalu mendampingi sang pelatih, bahkan saat sesi konferensi pers resmi, membuatnya dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap Patrick Kluivert. Artinya kalau udah kayak gini jelas Pak Sumarji naik pitam. Ketika di depan matanya ia tak berdaya melihat timnas yang selama ini ia dampingi diacak-acak oleh tim kepelatihan terbaik ini, sementara mereka di backup sama 2 agen rahasia paling kuat di timnas Indonesia. Karena apa-apa keputusan itu jelas harus lewat 2 orang ini. Bahkan Sumarji pun masih bisa dilangkahin keberadaannya. Padahal dia benar-benar bapak dari anak-anak timnas Indonesia yang sedari Garuda kebanggaan kita masih kecil, senantiasa menemani timnas Indonesia berjuang dari round 1 sampai round 4. Dia yang selalu memantau keadaan timnas baik dari dalam maupun dari luar. Dan dia yang juga tahu betul keadaan dari seisi loker timnas Indonesia. Tapi sayangnya kali ini dia tidak memiliki cukup suara yang kuat untuk melawan 2S paling berpengaruh ini. Karena itu dia butuh dukungan dari exco-exco lainnya untuk segera mendepak Patrick Kluivert dan seisi rombongan Belandanya kalau memang kita nggak mau makin menderita di Piala Asia nanti. Kita nggak peduli siapa pelatih timnas Indonesia, kita nggak peduli siapa yang ada di timnas Indonesia. Yang terpenting timnas Indonesia berprestasi, transparan, dan nggak banyak blunder lagi. Itu yang paling penting. Jangan sampai timnas Indonesia, Garuda kebanggaan kita yang menjadi satu-satunya hiburan hidup di Plus 62 ini dijadikan alat buat memperkaya diri bagi sebagian oknum maupun turis-turis dari Belanda ini. Akhir kata, kami sebagai fans Garuda mengucapkan terima kasih bagi mayoritas suara exco yang telah menyelamatkan satu-satunya hiburan bagi kami yang lagi susah-susahnya bertahan hidup di negeri Plus 62 ini. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda.
tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan, termasuk segala jenis masalah hutang di pay later-nya. Jadi tunggu apa lagi? Buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.